Shalom buat kita semua. Nats khotbah kita pada hari ini tertulis dari Yehezkiel 36 ayat 26. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, tema yang kita angkat pada hari ini yaitu tentang hati yang baru dari Allah. Jadi, ketika kita membaca nats khotbah kita pada Yehezkiel 36 ayat 26 ini, ada dua kata kerja yang kita temukan di dalamnya, yakni yang pertama, kuberikan, dan yang kedua, menjauhkan. Apakah yang dimaksud Allah dengan kata kuberikan kamu hati yang baru? Pada umumnya, kita sering menyamakan perasaan dengan hati. Orang yang tidak mempunyai perasaan disebut juga dengan orang yang tidak punya hati. Jika seseorang memiliki perasaan yang teguh, kita menyebutnya dengan orang yang kuat hati. Namun, ketika ada seseorang mengatakan, "Kamu itu keras hati, hatimu telah beku," itu artinya orang tersebut telah menutup kesadarannya untuk berubah, meski telah berkali-kali dinasihati. Nah, pada Yehezkiel 36 ayat 26 ini, Allah berkata akan memberikan hati yang baru, yang artinya Allah mau kita berubah dari hati yang sebelumnya, dari yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan, menjadikan hidup kita taat dan setia dalam rancangan Tuhan bagi hidup kita. Jadi saudara-saudari, dalam nats ini juga ada disinggung hati yang keras. Siapa yang memiliki hati yang keras itu? Yaitu umat Allah sendiri, yakni bangsa Israel. Mengapa mereka mengeraskan hati? Itu semua karena mereka tidak patuh dan mereka tidak setia kepada Allah. Mereka berkali-kali telah diingatkan, namun mereka lebih mendengarkan nabi-nabi palsu. Lalu apa yang terjadi ketika umat Allah tersebut mengeraskan hati? Mereka mendapatkan serangan dari bangsa lain. Ketika orang-orang Israel itu mengeraskan hati, mereka mendapatkan serangan dari bangsa lain. Mereka kalah dan mereka dibuang, mereka menderita dan mereka juga hancur. Namun, saudara-saudari, Allah itu baik. Dia berjanji akan memberikan pemulihan hati. Allah berjanji akan memberikan hati yang baru. Hati yang keras menjadi hati yang taat. Dengan hati yang taat akan mendorong umat Allah untuk menjadi setia dalam melakukan perintah Allah. Dan kitab Yehezkiel ini banyak menceritakan tentang kehancuran Israel yang diakibatkan oleh hati yang keras, hati yang tidak taat. Hal inilah yang menjadi pembelajaran bagi kita, yaitu hati yang keras akan membawa kehancuran hidup. Dan firman Allah hari ini mengingatkan kita untuk tidak mengeraskan hati. Marilah kita mulai membuka hati, terutama pada perintah Allah. Selain hati yang baru, jadi dalam nats ini, selain hati yang baru, kita juga diberikan roh yang baru di dalam batin kita untuk menggantikan roh kedagingan yang selalu membawa kita untuk mengikut apa yang telah ditawarkan oleh dunia ini. Karena perlu kita ketahui, iblis itu tidak lagi menunjukkan sosok yang menyeramkan, sosok yang menakutkan untuk menakut-nakuti kita. Namun, iblis juga telah mengikuti perkembangan zaman secara teknologi. Kita bisa lihat berbagai macam kekuatan sosial media seiring dengan perkembangan gadget yang semakin super canggih mampu mempengaruhi pola hidup kita. Dan tanpa kita sadari, roh kedagingan itu secara perlahan tetapi pasti semakin mengajak kita, semakin memasukkan kita dalam kesesatan modern tersebut. Itulah sebabnya selain hati yang baru, Allah juga memberikan kita roh yang baru. Karena roh kedagingan itu hanyalah menuntun orang-orang untuk semakin menjauh dari Allah. Dan saudara-saudari, dalam nats ini juga kita diajak untuk menjauhkan diri. Kata kerja yang kedua yaitu menjauhkan diri dari hati yang keras. Apa yang dimaksud dengan hati yang keras? Hati yang keras adalah orang-orang yang sangat sulit menerima pendapat orang lain, susah diajak bicara dan susah diajak berdiskusi. Karena ia selalu merasa dirinya lah yang benar. Dia merasa pendapatnya lah yang selalu benar. Mereka lebih suka berdebat meski dalam hatinya setuju dengan pendapat kita.
Orang yang keras hati akan sulit dinasihati dan akan sulit diubahkan. Karena kekerasan hatinya itu telah menguasai dirinya, sehingga ia bertumbuh menjadi orang yang degil, yang membutakan dan yang membawa kerugian untuk dirinya sendiri. Dan kita lihat bagaimana reaksi Yesus terhadap sikap seperti ini. Markus 3 ayat 5 mengatakan, ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Saudara-saudari, kekerasan hati itu sangat menipu, sehingga membuat kita tidak peka terhadap Roh Kudus, dan tanpa disadari kita telah terjebak dalam kebodohan sendiri. Dan kita juga bisa melihat dari kitab-kitab Amsal banyak mengajarkan kita untuk lebih berhikmat dan menjauhkan diri dari kebodohan yang ada dalam diri kita sendiri. Dalam Amsal 14 ayat 8 dikatakan seperti ini, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohan. Kemudian ditegaskan kembali melalui firman ini, firman Tuhan menegaskan kita yang tertulis dalam Ibrani 3 ayat 15 dikatakan seperti ini, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kegeraman biasanya timbul dari hati yang tidak taat, hati yang tidak terpuaskan, dan kecemaran muncul dari hati yang tidak terjaga dengan baik. Tanpa adanya perubahan dalam pendewasaan iman kita dan kita bertobat, tentunya kuasa Roh Kudus tidak akan mampu mengalihkan hati yang keras. Karena itu, jauhkanlah diri kita dari hati yang keras, agar kita menjadi hati yang baru untuk setia dan tetap taat dan untuk melakukan firman Tuhan. Kita diajak di sini untuk selalu menjauhkan hati kita dari hati yang keras, agar kita mampu hidup dalam hati yang baru, mampu hidup setia dan taat untuk melakukan firman Tuhan. Amin.